Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Yusri Yosua dengan stambuk I1C1-19033. Saya dari jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Halileo. Nah, pada kesempatan ini kami diberikan tugas dari mata kuliah Teknologi Informasi. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai pengertian web, domain, hosting, dan client server. Yang pertama, web. Pada awalnya, aplikasi web dibangun dengan hanya menggunakan bahasa yang disebut HTML atau Hypertext Markup Language. Pada perkembangan berikutnya, sejumlah script dan objek dikembangkan untuk memperluas kemampuan HTML, seperti PHP dan ASP. Pada script dan applet pada objek. Nah, aplikasi web dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu aplikasi web statis dan dinamis. Web statis dibentuk dengan menggunakan HTML. Kekurangan aplikasi seperti ini terletak pada keharusan untuk memelihara program secara terus-menerus untuk mengikuti setiap perkembangan yang terjadi. Nah, kelemahan ini juga dibatasi oleh model aplikasi web dinamis. Pada aplikasi web dinamis, perubahan informasi dalam halaman web dilakukan tanpa perubahan program, tetapi melalui perubahan data. Nah, web dapat diakses oleh perubahan perangkat lunak web client yang merupakan secara populer disebut browser. Nah, browser ini membaca halaman-halaman web yang tersimpan dalam webmaster Universitas Sumatera Utara 2012 melalui protokol yang disebut HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Yang berikut, domain. Nah, menurut teknologi informasi, istilah domain dapat merujuk terhadap suatu mesin atau virtual host pada internet. Nama suatu domain disebut dengan domain name dan tidak akan dicampur adukan dengan domain itu sendiri. Istilah yang terkait dengan domain adalah Windows Server Domain, suatu grup komputer yang terkelola secara terpusat dengan menggunakan sistem operasi Windows Broadcast. Domain istilah yang berhubungan dengan jaringan komputer. Application domain adalah jenis yang mempunyai maksud sistem perangkat lunak yang digunakan untuk kepentingan tertentu. Pengertian nama domain atau biasa juga disebut dengan domain name atau URL adalah alamat unik di dunia internet yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah website, atau dengan kata lain, domain name adalah alamat yang digunakan untuk menemukan sebuah website antara dunia. Yang berikut jenis-jenis domain. Generic domains merupakan nama domain yang berkaitan dengan com, net, org, edu, mil, atau gov. Jenis domain ini sering juga disebut top level domain, yaitu domain itu langsung di bawah root atau titik di belakang nama domain. Yang kedua, Country Specific Domains atau CCTLDS, yaitu domain yang berakhiran dengan dua huruf ekstensi. Domain ini dioperasikan dengan dan didaftarkan di masing-masing negara, yang sering juga disebut second level domain, yaitu domain yang berada di bawah top level domain. Yang berikut, hosting. Nah, hosting merupakan tempat penyimpanan data website di mana di dalamnya meliputi kapasitas penyimpanan. Bandwidth yang merupakan sebuah kapasitas yang digunakan untuk mengukur jumlah pengunjung website secara database. Menurut Aliyun 2014, hosting juga memiliki arti layanan berbasis internet sebagai tempat penyimpanan data atau tempat menjalankan aplikasi di tempat terpusat yang sering disebut dengan server dan dapat diakses melalui jaringan internet.
Nah, ada beberapa jenis layanan hosting, yaitu shared hosting, yang kedua VPS atau virtual private server, yang ketiga dedicated server, dan yang keempat colocation server. Yang berikut client server. Nah, client server merupakan tema utama dalam mengoptimalisasikan topologi yang telah ada didukung dengan database akademik dengan tujuan mempermudah birokrasi data serta sharing resource, baik penggunaan perangkat keras atau hardware maupun perangkat lunak atau software, dengan tujuan terciptanya sebuah sistem yang efektif dan efisien. Tipe dalam mengoptimalkan jaringan ini adalah model jaringan client server yang terdiri dari sejumlah komputer dengan memakai suatu atau beberapa komputer untuk dijadikan server dan dihubungkan dengan sejumlah klien. Berikut client atau server model. Pemanfaatan web. Yang pertama, sumber beragam wawasan ilmu dan pengetahuan. Yang kedua, mempermudah proses pelaksanaan sistem akademik. Yang ketiga, menghemat biaya dan waktu. Yang keempat, menjaga keamanan negara. Yang kelima, sangat efektif menyukseskan bisnis atau usaha. Yang keenam, memperluas ruang pertemanan. Dan yang ketujuh, media hiburan semua kalangan. Berikut kelebihan dan kekurangan web. Yang pertama, kelebihan dalam penggunaan web. Memiliki jangkauan pasar yang lebih luas, dapat diakses siapa saja dan di mana saja, kapan saja. Dapat mengakses di mana saja berita atau informasi yang begitu mudah. Update informasi terbaru, publikasi dan periklanan, link atau alamat dan viral marketing yang kita cari gampang didapat. Proteksi brands. Yang berikut kekurangan dalam penggunaan web. Kredibilitas. Dengan tidak bertemu langsung dengan pembeli atau klien kita, maka untuk mendapatkan kepercayaan perlu waktu lebih lama dibandingkan dengan bertemu langsung. Juga susah untuk mencapai target pengunjung dengan banyaknya persaingan di internet. Nah, maka untuk mendapat posisi dan peringkat yang baik di Google akan lebih susah, kecuali jika kita menggunakan jasa profesional yang dapat membantu kita. Yang kedua itu spam. Ini adalah salah satu dari resiko kita harus hadapi. Ketika kita mempublikasikan alamat, nomor HP, telepon, dan email dalam website, maka kemungkinan mendapat SMS atau email spam lebih tinggi. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Sekian dari saya, Assalamualaikum.